Bang, sumpah gue dingin banget. Padahal itu cuma alibi doang gak? Karena gue takut banget waktu itu ngeliat bener-bener anjrit. Akhirnya masuk tuh di tenda. Gue situ sempet astagfirullahaladzim, ini bener gak yang gue lihat nih? Di belakang tenda, di depan gue tuh ada posisi lagi. Ntar lu bang, kalau ngebahas cewek lemes gue. Gue ngeliat ada cewek lagi senderan, baju putih panjang. Pas maghrib itu udah anak merah. Pas yang kedua itu gue ngeliat kuntilanak putih. Gue pikir, nih gue halusinasi. Masa sih gue halusinasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman kisah, kembali lagi dengan gue Ilva di channel Kisah Pendaki. Hari ini gue kedatangan seorang pendaki laki-laki yang akan menceritakan kisah mistisnya selama di pendakian. Langsung saja kita sapa Bang Akew. Halo Bang Akew. Halo Kak. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Yang terpenting sehat Bang, lagi kondisi kayak gini. Ya, buat teman-teman yang nonton nih, jaga kesehatan ya di musim pandemi kayak gini tuh, benar-benar kesehatan harus dijaga ya. Oke, tuh dengerin ya teman kisah. Oh iya, Bang Eko bisa memperkenalkan diri dulu buat teman kisah yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Oki Andrian, biasa dipanggil sama teman-teman Akew. Tinggal gue di rumah itu di Tangerang. Oke, Bang Akew punya sosial media nggak? Kalau boleh kasih tau dong ke teman kisah yang di rumah. Buat teman-teman, bolehlah mampir-mampir ke Instagram gua Oki Akew, sama ada YouTube baru bikin. Oh YouTube? Iya. Wah boleh juga tuh. Gak apa-apa nih ya. Boleh dong. Bolehlah mampir-mampir buat teman-teman kisah pendaki nih, mampir-mampir ke channel gua Mas LD, cerita masa lalu di gunung. Tuh teman kisah, jangan lupa ya untuk di subscribe channelnya Bang Akew. Oh iya Bang Akew kan udah sering nih naik gunung. Ada pengalaman yang nggak terlupakan nggak selama di pendakian? Di gunung mana nih kalau saya boleh tahu? Pendakian yang menurut saya nggak bisa terlupain itu di Gunung Lawu sama di Gunung Rinjani. Itu bener-bener dapet lah semuanya Kak. Karena di pendakian itu bener-bener kita nikmatin prosesnya, indahnya dapet, istisnya dapet, capeknya dapet, dan pertemanannya juga dapet. Karena kita ketemu orang-orang baru gitu. Dan sekarang ini yang abang mau ceritain di gunung mana nih? Mungkin di Gunung Salak ya. Di Gunung Salak? Ya. Ada apa bang di Gunung Salak? Jadi waktu pendakian saya di Gunung Salak ini, kita buka jalur nih. Emang sebelumnya jalur itu tuh udah ditutup 20 tahun yang lalu. Iya. Jalur ini tuh benar-benar nggak ada yang boleh naikin kecuali akamsi atau bisa dibilang anak situlah, sama tim SAR, sama yang udah tahu aja nih atau mapala. Selain itu nggak boleh. Jadi kita naik berempat itu lewat situ. Berhubung teman saya tuh udah tahu lah. Sebelum kita lanjutkan ke cerita Bang Akew, untuk teman kisah yang di rumah yang ingin membeli perlengkapan outdoor, langsung saja ke Angsana Outdoor dan kepoin sosial medianya. Oke, langsung saja kita dengarkan cerita dari Bang Akew. Sebelumnya terima kasih banget buat kisah pendaki ini yang udah bolehin saya bercerita. Jadi cerita ini gue alamin ketika gue naik Gunung Salak via Kalimati. Jadi pada waktu itu bener-bener emang kita udah rencanain nih berangkat bertiga orang sama Damar dan sama Indra. Akan tetapi pas setelah hari H, Indra nih nggak ngikut karena ada kerjaan yang harus dikerjain. Nah di situ gue bimbang nih Kak, antara mau ikut atau enggak, karena yang ngajak gue ini adalah Indra. Sebelumnya gue gak kenal nih sama Damar. Nah di situ gue mikir, apa gue ikut atau enggak nih, bener-bener bimbang lah pokoknya. Masa sih yang ngajak gue kagak ngikut, sedangkan gue main ikut-ikut aja nih. Akhirnya jam 11 malam Sabtu waktu itu, tanggal 25, tiba-tiba Damar WhatsApp gue nih, "Bang, lu mau ikut gak ke Salak? Gue kurang orang nih." Nah gue bilang kan, "Lah boleh bang, ayo."
udah kalau mau lu kesini dulu apa kita ketemuan aja nih di base camp ini Gunung Salak via Kalimati. Akhirnya gue bilang, bang gue kayaknya ke tempat lu dulu kali ya biar enak kita bareng. Akhirnya gue berangkat dari rumah Tangerang menuju ke Bekasi nih tempatnya Damar. Itu jam 12 malam. Sampailah di rumah Damar, kita di situ packing ulang lagi bareng. Nah gue ketemu sama temannya Damar nih, Basir sama Cacau. Di situ kita sempat ngobrol, cerita-cerita lah. Nah, berangkat kita dari Bekasi jam 1 malam menuju ke base camp via Kalimati. Itu sekitar jam 1 malam. Nah, di perjalanan ini alhamdulillahnya nih masih biasa, gak terjadi apa-apa, alhamdulillahnya kayak gitu. Sampailah kita di salah satu kampung, yaitu mungkin kampung apa ya. Nah sampailah kita di Sukabumi. Terus sekitar abis subuh kita sempetin buat sarapan dulu nih. Sarapan sama teman-teman. Nah setelah sarapan lanjut lagi lah. Kita menuju base camp via Kalimati. Nah base camp via Kalimati ini bener-bener treknya lumayan banget licin. Karena posisi waktu itu habis hujan, tiba-tiba gue jatuh. Nah jatuh kan naik motor. Kata gue, Sir lu turun dulu Sir lah. Motor kayaknya jalannya licin banget. Akhirnya di situ gue lanjut jalan lagi nih. Nah si Basir ini jalan kan, jalan lumayan lama lah. Lanjut jalan sampai gue di base camp via Kalimati itu sekitar jam 5 pagi nih. Nah di situ kita tidur dulu tuh, mungkin karena lelah di perjalanan. Tidur, sumpah dingin banget. Gue kira Gunung Salak setingginya cuma 2000, biasalah. Ternyata dingin banget. Singkat cerita, di saat gue tidur nih, pagi lah. Pagi ini gue mulai trek sekitar jam 7:30. Nah, waktu itu cuaca nih lumayan cerah ya, panas. Kita lanjut jalan, karena Damar ini udah ke Gunung Salak udah 4 kali. Lanjutlah. Sampai di tempat camp area atau bisa dibilang camp drone di situ. Kita sempat ngobrol-ngobrol, berhenti foto-foto. Nah sampai ya gue di trek. Itu bener-bener treknya itu nggak kelihatan, nggak banyak semak-semak yang menurut saya ini bukan trek nih. Jadi buat teman-teman yang mau ke Gunung Salak itu nih via Kalimati, bener-bener harus ajak temen yang bener-bener tahu. Karena Gunung Salak via Kalimati ini nggak rekomen gitu, nggak. Pokoknya Gunung Salak via Kalimati ini bener-bener nggak direkomendasiin buat teman-teman yang masih pemula ya. Gunungnya mantep sih menurut saya, kecil-kecil cabai rawit. Singkat cerita sampailah kita jalan nih di salah satu semak-semak yang mungkin menurut saya bukan trek. Jalan sampailah di Kalimati. Di Kalimati ini gue sempat bikin video dan sempat ngevlog. Tiba-tiba gue kepleset jatuh, hampir jatuh ke jurang. Enggak, walaupun jurangnya 5 meter lah, tapi kan jatuh tetap aja sakit ya. Dari situ kita sempat istirahat sebentar, lanjut lagi jalan. Bang Damar beberapa kali harus bikin jalur, nebas-nebasin batang pohon, nebas-nebasin semak-semak yang lebat lah. Sampai di salah satu hutan saya sempat berhenti, sempat ngerokok, istirahat lah, stay. Itu sekitar jam 8. Dari bawah sampai pos 1 ini treknya kita udah benar-benar udah disuguhin sama trek yang licin, batu-batuan, akar pohonan, dan jalurnya cukup lembab. Waktu itu gue hanya memakai sendal, tapi tetap gue bawa sepatu karena gue nyamannya ketika mendaki pakai sendal kak. Akhirnya lanjutlah sampai di shelter 1. Jadi di Gunung Salak ini bukannya pos ya, nggak kayak di gunung-gunung lain. Jadi di Gunung Salak ini adalah shelter. Nah, sampai di shelter 1, tiba-tiba gue ketemu pendaki dari Cibinong nih. Orang situ kan. Dia ber-6 orang kan, awalnya gue ngeliat ber-6 orang. Tiba-tiba kita sempat ngobrol, segala macam di situ, sempat style gue lah ngerokok bareng. Tiba-tiba lanjut lah, menuju ke pos 2. Nah, gue ngeliat pendaki Cibinong itu ber-6 kan. Akan tetapi pas sampailah gue di shelter 2, gue sempat berhenti, stay, dan mereka ini lanjut, maksudnya lanjut jalan lah.
gue bareng kan sama dia. Nah waktu itu posisi gue di bagian belakang, gue sempat bikin video juga tuh. Gue ngitungin dia tuh masih sama 6 orang. Pas di shelter 3 nih, kita sempat ngopi, ngerokok, lama lah di situ kita makan juga karena kita belum sarapan dari base camp. Kita sempetin buat masak mie sama teman-teman nih buat sarapan. Akan tetapi nih teman-teman dari Cibinong ini nih lanjut jalan ke shelter 4. Nah gue di shelter 3 tuh lumayan lama. Nah lanjutlah jalan nih, kita ketemu lagi di shelter 4. Itu sempat hujan gede banget. Awalnya di bawah cerah, akan tetapi pas di trek nih, yang gue bingungin tuh selalu hujan Gunung Salak. Sampailah di pos 4, gue ketemu mereka lagi kan, anak Cibinong. Gue bilang, "Bang, lu tadi bukannya ber-6?" Lah, gue ber-5. Gue pikir dia bercanda. Gue tanya kan, "Bah, lu ber-6 kali bang, temen lu lagi boker kali? Atau lagi buang air kecil?" "Kagak, gue emang dari tadi ber-5. Karena gue penasaran, gue tanya lagi kan, "Bang, serius bang, gue tadi ngeliat lu ber-6. Gue ber-5 bang." "Ayo lu," kata anak Cibinong itu, "ayo lu, yang lu lihat satu itu siapa?" Cuma di situ gue masih bertanya-tanya, apa mungkin karena gue sugesti atau halusinasi? Tapi kayaknya enggak dah. Setelah gue turun nih, gue tanya temen gue, ternyata temen gue juga ngalamin, dia ngeliat ber-6. Yang gue nggak lihat di video itu, salah satu timnya anak Cibinong itu yang pakai cupluk. Ternyata dia nggak ada. Di pas di shelter 4 itu gue ketemu lagi. Nah di shelter 4 kita lama tuh, sempat hujan gede banget. Hujan. Nah akhirnya kita gabung buka flysheet di situ sama anak-anak Cibinong. Akan tetapi anak Cibinong ini nggak lanjut ke puncak. Dia cuma sampai di shelter 4. Abis itu lanjut turun lagi. Kita di situ hampir 1 jam mungkin ya, bisa lebih kayaknya. Di situ kita masak juga nih, masak aci kayaknya. Aci tuh makanan yang sekarang-sekarang itu. Makanan aci mantep banget, ngopi, ngerokok dengan suasana hujan. Wah mantep deh. Akhirnya lanjut jalan lagi setelah hujan berhenti nih. Kita menuju pos 5, shelter 5. Shelter 5 ini jaraknya nggak terlalu jauh ya. Kita 30 menit lah sampai di shelter 5. Kita stay nggak terlalu lama. Lanjut lagi kita menuju shelter 6. Tiba-tiba hujan lagi. Yang gue bingung nih di Gunung Salak kenapa harus hujan terus. Padahal di bawah waktu itu cuaca cerah, terang, panas. Akan tetapi pas gue sampai di trek nih, hujan. Sedangkan gue di situ pakai sandal jepit. Sumpah di Gunung Salak ini banyak pacet banget. Pacetnya banyak banget. Sering berkali-kali kaki gue digigitin pacet. Tapi gue diemin aja. Ada sebagian yang gue cabut-cabutin tuh. Sampai darahnya tiba-tiba pas gue liat kaki gue banyak banget darah, ocor-ocoran. Pokoknya gak ocor-ocoran sih, darahnya udah kering kayak berbekas gitu. Dari pos 6 kita sempat ngopi tuh. Karena hujan kita sempat buka flysheet juga, ngopi. Terus sekitar 30 menit lanjut jalan lagi. Sekitar jam 1:30 menuju shelter 7. Shelter 7 ini kita dari pos 6 menuju shelter 7. Bener-bener treknya batu-batuan, akar pohonan, jalan yang berlumut, lembab. Udah gitu bener-bener emang trek itu tuh nggak lewatin banyak pendaki. Maksudnya cuma pendaki yang khusus doang lah yang bisa lewat situ. Akhirnya lanjut sampai kita di shelter 7. Lagi-lagi kita ditimpa hujan sama kabut. Di situ udah sekitar jam 4. Gue mikir nih, wah, gue kalau trek malam lagi sih pasti gue berpikir ulang lagi. Pokoknya gue bilang, "Bang, kalau kita sebelum sampai puncak nih, maghrib, kita sampai di shelter 8, kita udah gak camp situ aja bang, karena gue gak mau ngalamin yang sebelum-sebelumnya nih, trek malam." Akhirnya kita lanjut jalan kan dari pos 7 menuju pos 8. Itu masih biasa aja. Masih gak ada keanehan atau hal-hal yang janggal lah. Sampai gue di shelter 8, kita karena ngejar waktu, akhirnya stay gak terlalu lama. Lanjut lagi menuju shelter 9, puncak. Gue pikir dari shelter 8 ke puncak itu dekat, ternyata ya lumayan lah. Kita harus ngelewatin tebing-tebing yang lumayan lah. Kalau kita kepleset ya nggak tahu juga sih, bisa itulah teman-teman. Akhirnya
Singkat cerita nih, sampailah gue di puncak jam 5:30. Jam 5:30 ini gue sempetin buat masak, bikin kopi, masak nasi segala macem. Di situ gue benar-benar kedinginan. Nah, di saat gue lagi masak nih, tiba-tiba azan maghrib kan. Azan maghrib, gue duduk di depan tenda sama Cacau dan Damar di dalam tenda. Di saat habis maghrib ini, gue ngeliat salah satu, bisa dibilang kuntilanak. Di saat gue lagi masak ini, gue ngeliat kuntilanak yang lagi duduk di atas pohon ya. Masalahnya kuntilanaknya ini kalau misalnya pakai baju putih, gue masih nggak terlalu takut lah. Kuntilanak ini pakai baju merah, kuntilanak merah. Di atas pohonan, gue tanpa disengaja gue ngeliat ke atas kan. Gue ngeliat dia lagi duduk. Nah di situ gue bilang sama Cacau sama Damar, bang, sumpah gue dingin banget. Padahal itu cuma alibi doang nggak, karena gue takut banget waktu itu ngeliat bener-bener anjrit. Akhirnya masuk tuh di tenda. Gue situ sempet astagfirullahaladzim, ini bener nggak yang gue lihat nih? Bener nggak? Akhirnya di situ saya tidur. Tiba-tiba pas gue lagi tidur nih, Damar panggil, Kew, nasi udah matang nih lau, ayo makan. Nah makan kan di dalam tenda. Nah posisi gue di belakang tenda dan di depan gue ini pintu tenda kan. Gue ngeliat ada kuntilanak lagi di belakang tenda. Di depan gue tuh ada posisi. Jadi pas gue lagi makan itu, gue kan posisi gue kan di belakang tenda dan gue harus ngadep ke depan dengan pintu tenda nih. Gue makan situ gue dengan posisi pintu tenda kan. Gue ngeliat ada cewek lagi senderan, baju putih panjang. Awalnya gue kan lihat pertama yang di pohon itu pas maghrib itu kuntilanak merah. Pas yang kedua itu gue ngeliat kuntilanak putih. Gue pikir, ah ini gue halusinasi, masa sih gue halusinasi. Nah tetapi pas kita udah kelar makan nih, temen gue tidur, kita tidur berdua nih karena tenda kita tuh kapasitas 2 orang. Ternyata si Basir ini nih ngelihat sosok gede hitam dan di sampingnya itu ada kuntilanak. Pas tepat di waktu kita makan juga. Pas kelar dia makan kan dia keluar dari tenda. Ternyata dia ngeliat situ. Nah, kita tidur tuh. Nah di tidur ini gue memang ngerasa di belakang tenda tuh ada suara kresek-kresek. Ternyata memang bukan gue doang nih yang ngalamin. Ternyata si Basir ini selalu ngerasa nggak nyaman lah tidurnya, selalu digangguin dengan suara gesek-gesek. Padahal di situ saya juga sempat bangun tuh waktu itu subuh, karena memang dingin banget Gunung Salak dengan ketinggian 2180. Menurut saya nggak terlalu dingin kan. Emang di awalnya nih, Gunung Salak cuma ketinggian 2000, paling nggak seberapa lah. Saya mikir kayak gitu lah. Tapi ternyata beda, dinginnya lebih parah deh, bener Salak. Nah, singkat cerita jam 11 siang nih kita turun. Kita selesai makan, lanjutlah turun. Setelah kita turun dari puncak menuju shelter 8 tuh nggak terjadi apa-apa. Sampailah kita di shelter 7 nih, lagi-lagi turun hujan. Dengan kabut yang menyelimuti lah pokoknya. Tahu sendiri kabut, dingin lah, udah gitu kita ditimpa hujan. Udah basah-basahan, kabut. Aduh. Di situ akhirnya kita masak kopi. Tiba-tiba gue dengar bisikan, kamu turun sekarang. Kamu turun sekarang. 2 kali saya dengar. Wah, gue bilang, bang, kayaknya kita nggak usah lama-lama di sini. Langsung lanjut aja lah, kita pakai jas hujan. Karena bener-bener emang, nggak nyaman banget deh pokoknya. Akhirnya setelah hujan berhenti nih, kita lanjut turun nih. Bener-bener kita ngajar waktu banget deh. Bener-bener gue udah parah deh, sugestinya udah parah situ. Gue sih mikir apa mungkin karena gue capek timbullah sugesti yang buruk. Ternyata setelah kita di shelter 2 nih hujan lagi. Lagi-lagi hujan. Nah, lanjut jalan lah. Sampai kita di base camp tuh sekitar jam 6. Nah, di sini gua ceritakan kalau gua ngelihat
ini nih, anak Cibinong ini berenam. Nah ternyata Basir tuh ngalamin juga. Ternyata dia bilang, sama bang, gue juga ngeliat dia pertama 6. Pas gue bingung sampai di shelter 4, kok dia berlima. Nah di sini pas di pendakian itu gue nggak cerita sebelumnya, dan Basir juga nggak cerita kan. Pas di base camp kita cerita, ternyata bukan gue doang yang ngalamin si anak Cibinong ini berenam. Ternyata Basir juga. Berarti kan kita punya chemistry yang sama nih, ngerasain yang sama kejanggalan itu. Yang gue bingung satu orang ini siapa. Nah akhirnya kita di situ makan Indomie, tiba-tiba si Cacau bilang, bang, lu pas di shelter 5 nyium bau kemenyan gak sih? Gua enggak, ternyata yang lain enggak, cuma si Cacau doang yang ngerasain bau kemenyan itu. Singkat cerita udah di situ kita benar-benar istirahat karena hujan juga. Pas itu jam 7 kita niatnya mau balik jam 8 malam, akan tetapi masih hujan. Nah, akhirnya ngulur-ngulur waktu sampai lah jam 9. Dah di jam 9 ini kita balik menuju ke rumah masing-masing. Mungkin ceritanya sampai sini aja ya. Bang Akel, gue mau ini nih, mau nanya nih yang bikin gue penasaran. Tadi kan lu bilang kalau mau ke Gunung Salak jangan ngelewatin jalur via Kalimati. Iya, memangnya kenapa sih bang? Karena sebenarnya tuh via Kalimati itu bukannya jalur kak, bukannya buat jalur pendakian. Karena bener-bener itu treknya nggak kelihatan deh, banyak semak-semak yang ketutup. Gue aja mikir kalau itu bukan trek, ternyata trek. Berkali-kali Damar ini sering buka jalur lah. Ternyata jalur ini udah ditutup selama 20 tahun. Yang bolehin lewat via Kalimati ini hanya Akamsi sama pihak base camp dan Mapala. Nah yang gue bingung nih, si Damar kok bisa? Nggak taunya pas gue tanya-tanya kan sama Damar, ternyata dia udah 4 kali ke Gunung Salak itu. Yang pertama dia solo hiking nggak sampai puncak. Yang kedua dia solo hiking juga sampai lah dia ke puncak, akan tetapi dia disusulin sama pihak base camp nih. Karena pihak base camp takut kan dia kenapa-napa, disusulin sampai di shelter 2. Damar turun ketemu lah. Nah dari situ mungkin pihak base campnya percaya nih kalau Damar nih udah tahu treknya. Akhirnya setelah pendakian kelimanya Damar nih, udah Damar sama pihak base campnya udah akrab. Pokoknya udah nggak apa-apa. Yang penting kalau ada apa-apa saya nggak mau tanggung jawab. Kata pihak base camp kayak gitu. Dan sama ini bang, suara bisikan. Kan bisikannya suara kakek-kakek. Itu yang denger lu doang? Itu emang bener di kuping gue kak. Temen lu gak ada yang dengar? Enggak. Tiba-tiba gue denger, turun sekarang. Turun sekarang. Nah mikir, wah tanda apa nih? Pokoknya gue sering banget denger kayak gitu kak. Waktu, contohnya kayak waktu gue pernah ngalamin, menurut gue itu pengalaman sial gue lah. Gue denger bisikan, dia lu ngapain sih pergi? Ini gak usah pergi. Akan tetapi gue kekeh tetap pergi. Dan ternyata napes gue di situ. Oh, berarti lu sering ya dengan suara bisik-bisikan kayak gitu? Karena dari nenek nih, ada keturunan orang gitulah. Iya. Oke. Oh iya, Bang Akel, mungkin ada pesan dan kesan buat teman kisah yang di rumah? Buat teman-teman sih, ketika kalian naik Gunung Salak nih via Kalimati, kalian harus bener-bener ajak temen yang tahu trek nih. Asal jangan bilang, gue udah pernah lewat sini, ayo kita lewat sini. Jangan. Yang ada kalian bukannya sampai puncak, yang ada malah nyasar. Karena puncak Gunung Salak ini bukan main-main. Dan penghuninya juga menurut gue banyak. Bener-bener mantap di Salak, kecil-kecil cabai rawit. Mungkin itu aja sih teman-teman. Oke teman kisah, itu adalah cerita dari Bang Akel. Banyak hikmah yang dapat diambil dari ceritanya. Jangan lupa untuk ditonton channel Kisah Pendaki, di subscribe,
like, comment, and share. Aktifin loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kisah pendaki. Oke, Bang Kel, makasih ya. Makasih, udah Kak. mau berbagi pengalaman Makasih di juga. pendakian. Jangan kapok ya. Makasih juga nih Kak udah bolehin saya bercerita di sini. Oh, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.